Tutorial atau cara pendaftaran PPDB MTSN 1 Jeneponto. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita cari link PPDB MTS Negeri 1 Jeneponto. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian klik daftar sekarang. Setelah itu akan muncul seperti ini nih. Di sini kalian harus mengisinya sesuai dengan kenyataan dan harus lengkap. Nah, di sini ada program reguler atau jalur biasa dan program prestasi dan jalur prestasi. Program atau jalur reguler itu sendiri maksudnya adalah jalur biasa. Sedangkan prestasi, jika kalian memiliki prestasi bisa baik itu akademik dan non akademik, itu bisa di jalur prestasi, tapi kita coba dengan jalur reguler. Kemudian kita isi dengan nama lengkap, misalnya Siti Nurmutia. Kemudian NIS-nya itu harus cukup 10 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pilih jenis kelamin perempuan, tempat lahirnya Makassar. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini harus kalian ingat ya. Tanggal lahirnya itu begini. Harus tahunnya dulu, kemudian garis miring, kemudian bulannya, kemudian garis miring dan tanggal. Jadi ingat ya, harus tahunnya pertama, kemudian bulan dan tanggal. Nah, kemudian agamanya. Agamanya pastinya Islam ya, jadi kita pilih Islam. Alamat lengkap misalnya BTN Mutiara Timur. Nomor telepon yang aktif ya, 085242966157. Emailnya pakai email ini ya. Kemudian asal sekolah SDN Pontosungguh. Nah, di sini ada data orang tua ayah. Kita ketik nama ayah, misalnya Zupriyadi. Tempat lahirnya misalnya Jeneponto. Kemudian tanggal lahir ingat lagi ya, harus tanya dulu, misalnya 1985. Kemudian garis miring, kemudian bulannya, kemudian garis miring dan tanggalnya, tanggal 1. Ini contoh ya. Kemudian pendidikan terakhir itu misalnya D3 atau diploma 3. Kemudian pekerjaannya ini ada banyak di sini pekerjaannya, tapi isi sesuai dengan kenyataannya. Jadi kemudian klik perawat misalnya. Hasilnya sebulan itu berapa, misalnya 850. Nah, selanjutnya data orang tua ibu. Nama ibu misalnya Kasmawati. Tempat lahirnya Makassar. Tanggal lahirnya ingat lagi ya, harus tahunnya dulu, kemudian garis miring, bulannya garis miring, baru tanggalnya. Oke. Kemudian pilih jenjang pendidikan terakhir itu S1. Nah, pekerjaannya sekarang misalnya guru ya. Nah, penghasilannya misalnya kita sama 850. Ini contoh ya. Nah, adik-adik, bila kalian memiliki hafalan juz, itu bisa diisi di sini misalnya 7 juz. Amin amin ya, amin. Data prestasi misalnya ini. Misalnya kalian memiliki prestasi atau jalur prestasi yang kalian pakai, berarti ini bisa diisi di sini jalur prestasi apa, misalnya bulu tangkis, voli atau cerdas cermat, itu bisa diisi di sini. Tapi kalau jalur reguler atau tidak ada, itu bisa garis datar saja diisikan ya. Jadi garis datar. Nah, kemudian di sini ada pilih file atau foto, jika ada masukkan, jika tidak ada tidak usah. Kemudian kita jangan lupa juga, jika kalian memiliki
prestasi ini ada di sini ya, pilih tingkatnya, tingkat kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional gitu. Bagi yang prestasi ya, kalau reguler tinggal garis datar aja. Kemudian kita simpan file. Nah, setelah disimpan itu ini akan muncul. Kemudian kita salin. Ini adalah nomor pendaftaran Anda. Nah, kemudian kita lanjut ke cetak formulir pendaftaran. Nah, di sini usahakan kalian sudah mendapatkan nomor pendaftaran kalian ya. Jadi kalian akan isi di sini. Jadi kita pakai tempel ini tadi tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir kalian yang tadi isi. Jadi ingat ya, tahunnya dulu garis miring, baru bulannya garis miring, baru tanggalnya. Nah, kemudian cetak formulirnya, semua bisa. Nah, ini udah jadi nih. Jadi gini ya adik-adik, hasilnya kalau udah daftar. Jadi ini formulir penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Ini kalian kalau tadi isi foto ini akan tertera di sini mungkin ya. Jadi begitu.